بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabar adik-adik di rumah? Semoga harap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dan memberikan kita kesehatan. Amin. Nah, adik-adik, kita bertemu lagi di pelajaran kita hari ini, yaitu di pelajaran akidah. Sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Jadi, untuk di rumah yang menyimak videonya, silahkan mengikuti doa Ustadz ya. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa bersama-sama dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, semoga apa yang kita akan pelajari hari ini menjadi berkah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, kita masuki pelajaran kita hari ini yaitu bab keempat yang bertema syafaat. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang bertema yaitu syafaat. Sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini, seperti biasa, ada kompetensi dasar. Apa saja kompetensi dasar hari ini? Yaitu yang pertama, menjelaskan makna syafaat. Insya Allah dalam pelajaran kita hari ini akan kita bahas yaitu makna dari syafaat. Apakah syafaat itu? Apa arti dari syafaat itu? Dan yang kedua, menyebutkan macam-macam syafaat. Jadi syafaat bermacam-macam dan apa saja insya Allah kita akan mempelajarinya. Yang ketiga ada menyebutkan orang-orang yang berhak mendapat syafaat. Nah, di sini tidak semua orang mendapatkan hak untuk mendapatkan syafaat. Ada syarat-syaratnya. Apa saja insya Allah kita akan mempelajarinya. Dan yang keempat ada menyebutkan orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat. Nah, selain ada orang yang berhak mendapatkan syafaat, ada pula orang yang tidak berhak mendapatkan syafaat. Siapakah mereka? Insya Allah kita akan mempelajarinya. Mari kita masuki pelajaran kita yang pertama, yaitu pengertian syafaat. Silakan adik-adik bisa dibuka bukunya halaman 14. Di situ dituliskan syafaat artinya memohon kebaikan atau pertolongan untuk orang lain. Maksudnya, seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang lain diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan doa. Akan tetapi yang dimaksud dengan syafaat di dalam pelajaran hari ini yaitu syafaat adalah pertolongan yang diberikan seseorang kepada orang lain atas izin Allah Subhanahu wa taala. Orang memberi pertolongan atau syafaat maupun yang diberi pertolongan harus memenuhi syarat. Syafaat merupakan salah satu sebab membuat Allah Subhanahu wa taala berbelas kasihan kepada orang yang mentauhidkannya, mengesahkan Allah. Allah lah yang berhak memberikan syafaat atau pertolongan atau memberi izin kepada memberikan izin kepada seseorang untuk memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang lain. Jadi, syafaat yaitu yang artinya adalah pertolongan yang diberikan seseorang kepada orang lain atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan lagi. Yang kedua yaitu syarat-syarat memperoleh syafaat Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama yaitu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 355 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Yang artinya, siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Nah, di sini menjelaskan bahwasanya syarat seseorang memberikan syafaat kepada orang lain yaitu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat Toha ayat 109 yang artinya pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan Dia telah meridhoi perkataannya. Nah, di dalam surat Toha ini menjelaskan bahwasanya pada hari itu yaitu hari akhirat, hari akhir, hari kiamat atau hari yaumul hisab, seseorang bisa memberikan syafaat kepada orang lain dengan syarat yaitu Allah telah memberikan izin kepadanya dan Allah telah meridhoinya. Dan di sini bahwasanya yang memberikan syafaat dari nabi, malaikat, dan orang-orang yang beriman, mereka bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Yaitu salah satu syaratnya yaitu Allah memberikan izin kepada mereka. Seperti Nabi Muhammad diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada kaumnya. Nah, seperti itu. Nah, syarat kedua yaitu Allah ridho terhadap orang yang diberi syafaat. Nah, orang-orang yang diridhoi untuk mendapatkan syafaat, orang-orang yang diridhoi untuk mendapat syafaat adalah yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak berbuat syirik. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtadha wa hum min khasyatihi mushfiqun. Yang artinya, dialah Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Dan di sini menjelaskan bahwasanya syarat seseorang mampu atau dapat memberikan syafaat kepada orang lain yaitu dengan Allah meridhoi orang tersebut. Dan apabila orang tersebut telah diridhoi oleh Allah, maka ia mampu atau bisa memberikan syafaat di hari akhir. Dengan syarat orang itu harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah Allah ia laksanakan. Dan semua larangan Allah ia hindari. Dan orang tersebut tidak melakukan perbuatan syirik. Nah, kita lanjutkan yang selanjutnya yaitu macam-macam syafaat. Nah, syafaat ada macamnya apa saja? Syafaat ada 8 macam. Akan tetapi untuk di pelajaran ini kita hanya mempelajari 2 syafaat saja. Apa 2 syafaat itu? Yang pertama yaitu syafaat agung atau syafaat uzma. Syafaat agung, syafaat uzma yaitu khusus yang dimiliki Nabi Muhammad SAW yang disebut Maqam Mahmud, tempat yang terpuji, yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan syafaat yang pertama yaitu syafaat yang dikhususkan atau yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Syafaat yang dimana Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepada umatnya di akhirat kelak.
Dan syafaat yang kedua yaitu syafaat untuk penduduk surga agar dapat memasukinya. Di dalam hadis Imam Bukhari yang berbunyi, Ana awwalun nasi yashfa'u fil jannah wa ana aksarul anbiya itaba'an. Aku adalah orang yang pertama memberi syafaat untuk masuk surga dan aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, macam yang kedua dari syafaat ini yaitu syafaat untuk penduduk surga agar dapat memasukinya. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu orang yang berhak menerima syafaat. Siapa saja orang yang berhak menerima syafaat? Yaitu orang yang berhak menerima syafaat adalah mereka yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala karena keimanan mereka atau tidak menyekutukan Allah atau tidak berbuat syirik. Jadi orang yang pertama yaitu orang yang bertauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan syirik. Di dalam surat Al-Anbiya yang berbunyi, wala yashfa'una illa liman irtadha. Yang mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang berhak memasuki surga yaitu orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Orang tersebut mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan atau tidak berbuat syirik. Selanjutnya, orang yang tidak berhak mendapatkan syafaat siapa saja? Nah, adapun orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau berbuat syirik adalah orang yang berbuat zalim. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Di dalam surat Ghafir ayat 18 yang berbunyi, Maliz zalimina min hamim wala syafi'i yuta'. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim dan tidak ada baginya seorang syafaat yang diterima syafaatnya. Nah, di sini menyatakan bahwasanya orang yang zalim tersebut adalah orang yang tidak akan mendapatkan syafaat di hari akhir. Orang-orang yang zalim ini termasuk yaitu orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tersebut tidak akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak berhak mendapatkan syafaat dari Allah maupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Imam Bukhari yang berbunyi, yang artinya setiap nabi mempunyai doa mustajab dan setiap nabi bersegera menggunakan doanya. Sedangkan doaku aku simpan sebagai syafaat bagi umatku di hari kiamat. Ia akan didapatkan insya Allah oleh orang yang mati dari umatku yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari. Telah dijelaskan ya bahwasanya orang-orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan syafaat. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat. Alhamdulillah, untuk pelajaran kita hari ini telah usai. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ustaz akan memberikan sedikit tugas hari ini. Apa saja tugas hari ini? Yaitu yang pertama, sebutkan 2 syarat untuk mendapatkan syafaat. Tadi kita sudah jelaskan apa saja syarat-syaratnya. Silakan dituliskan di buku tulis 2 saja syarat mendapatkan syafaat. Yang kedua, soal kedua yaitu sebutkan 2 macam syafaat. Yang ketiga, kepada siapa yang berhak mendapatkan syafaat? Siapa saja orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat? Dan yang terakhir, yang keempat, siapa yang tidak berhak menerima syafaat? Silakan adik-adik dijawab di buku tulis. Setelah menjawabnya, setelah mengerjakannya, silakan mengumpulkan ke Telegram Ustadz ya dengan nomor sudah saya cantumkan di video ini. Nah, alhamdulillah pelajaran kita hari ini telah usai. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.